kami kan buka 20 kuota Kak, 20 kuota tim. Jadi satu tim itu terdiri dari 17 orang. Ini gabungan Kak, lomba akapela tahun ini bedanya lagi. Jadi kami buka 20 kuota tim dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 9 Februari. Jadi kurang lebih 2 bulan. Ini cak mana nih bentuknya nih? Jadi yang masuk tuh yang ber-ID card. Oke. Semuanya terdata Kak. Oh, jadi oke sebentar. Apa namanya ya? Berarti tidak ada ini tim Horenyo misalnya Iya. kawan tuh. Partisipan hijau. Oh, yang ini ya. Nah, Partisipan ini apa maksudnya? tim pendukung nggak alumni. Oh iya. Bisa Itu guru-guru, kan galak adik-adik datang yang dia tuh nak nyinggung. adik-adik yang tidak berlomba masuk dalam tim itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, kakak, adik-adik semuanya, kita kembali lagi di podcast Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan di Ruang Tunas. Jangan lupa di like, di subscribe juga di channel kita YouTube Pramuka Sumsel. Seperti biasa, kita mau ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol santai seputar kepramukaan. Kalau kemarin-kemarin tuh memang kita sempat istirahat dulu karena memang ada bulan suci Ramadan, kemudian sambung dengan Lebaran, libur juga. Nah ini baru kita mau ngobrol-ngobrol lagi karena kita dapat informasi ada tugas depan. Ya ini sebenarnya sudah sih tahun lalu juga sudah, tapi ada hal-hal yang menarik dan mungkin terbaru lagi yang bisa disampaikan lewat podcast. Nah sudah hadir di sini ada Kak Dayu. Apa kabar Kak? Alhamdulillah Kak, baik. Sama siapa namanya? Safira Rashid. Safira. Safira Kak. Oh Safira ya. Ini sekretaris pelaksana Kak. Sekretaris pelaksana. Oke, kita mau kasih tahu dulu kalau dari gudepnya Kak Dayu, gudep berapa lupa? Gudep Palembang 12059. Nah itu di MTS Nurul Hidayah. MTS Nurul Hidayah. MTS Nurul Hidayah nanti mau melaksanakan satu event besar yang sudah rutin tiap tahun dilaksanakan. Nah ini nama kegiatannya Akapela Kak. Akapela. Iya, ajang kreativitas Pramuka Penggalang. Oke, itu kepanjangannya ya. Kepanjangan. Akapela itu singkatannya. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol nih sama boleh, Kak, Safira boleh. sama Kak Dayu. Jadi tahun lalu kan sudah ini Akapela sudah berapa kali nih dilaksanakan? Untuk tahun ini Akapela sudah keempat Kak. Oh, masuk 4 kali tahun ya. sudah. Oke. 4 kali pelaksanaan. Berarti 2000 berapa tuh pertama? 2019 yang pertama kali Kak. Karena tidak terhitung lebih karena kemarin kan terkendala Covid Kak. Betul. Jadi kepotong. Oke. Oh ya, jadi sudah 4 tahun ya pelaksanaan. Sudah 4 kali. Oke, alhamdulillah luar biasa berarti apa namanya? Ya itu pasti ada perjuangan dalam hal merintis. Benar Kak. Lalu kemudian bagaimana caranya ada terus tiap tahun. Oke. Kami sebenarnya agak lupa-lupa ingat cerita yang tahun lalu kemarin. Ya tahun lalu. Mungkin nanti boleh ini lagi oleh Kak Dayu sama Safira. Ini sekretaris kegiatan ini. Oke. Kelas berapa Safira nih? Kelas 8. Kelas 8? Iya. Oke, kelas 8 sudah jadi sekretaris kegiatan. Akapela setingkat apa nih Kak? Untuk tahun ini kita se-Sumbaksel Kak. Sumatera bagian selatan. Oke. Oke, berarti daerah provinsi tetangga juga ada nih hadir regionalnya nih. Agak diperluas. Soalnya tahun ini kita ada peserta dari Provinsi Jambi. Oke. Yaitu dari SMP Negeri 7 Merangin. Kabupaten Merangin, Jambi. Oke. Sudah konfirmasi? Sudah konfirmasi Kak. Rencana mereka berangkat, kan pelaksanaan Sabtu nih Kak. Oke. Rencana mereka berangkat hari Jumat H-1. Oke. Iyalah, hitungan 1 hari juga untuk sampai istirahat juga mungkin persiapan. Ya, ini kami sampaikan juga Akapela ini sudah dekat waktu pelaksanaannya. Jadi
Mungkin boleh kita tanya langsung sudah berapa nih peserta yang terdaftar, Oke. kemudian apa persiapan panitianya Kak, boleh diceritakan? Oke, sebenarnya akapela tahun ini Kak berbeda sama akapela pelaksanaan sebelumnya. Dari segi peserta, golongan peserta yang kami buka, dari segi mekanisme pendaftaran dan lain-lain. Misalkan peserta Kak, tahun kemarin itu peserta kami buka golongan penegak sama penggalang SD. Jadi tahun ini cukup penggalang SMP Kak. Penggalang SMP, tidak ada tingkatan SD atau SMP-nya. Jadi Ini khusus dikurangi golongan berarti? penggalang. Oh, khusus golongan penggalang. Jadi penegak nggak buka lagi sama tingkatan SD. Oh, Mm-mm. ini lain nih dari yang Beda Kak. dari yang kemarin. Boleh dikasih tahu kenapa Mm-mm. dengan alasannya mungkin? Boleh Kak. Kemarin kita mungkin kan kemarin mau branding kan kegiatan kita kan akapela sebelumnya itu. Jadi kita pikirkan kualitas ngiring. Nah sekarang kita prioritaskan kualitas kegiatan kita Kak. Makanya dan juga kan kendala di MTS Nur Hidayah kan mobilitas tempat Kak. Mobilitas tempat tahun-tahun sebelumnya kan selalu menggunakan lapangan tetangga. Misalkan di Bait Al-Quran Al-Akbar Pondok Pesantren IGM. Dan juga ada lapangan kosong di samping MTS itu lapangan punya pribadi orang kan. Nah, tahun ini alasan kami buka golongan penggalang saja itu karena mobilitas tempat juga dan memikirkan kualitas kegiatannya Kak. Jadi dibuka untuk golongan penggalang saja Kak. Wah, itu berarti maksudnya seperti ini. Oke, itu mungkin salah satu cerita yang berbeda di tahun ini. Karena juga ada alasan tadi Kak Dayu sampaikan kan ada faktor mungkin wilayah ya, lokasi yang mungkin tidak memadai dengan yang tadinya mungkin memikirkan kuantitas tadi di awal kan. Berarti ini kesempatan untuk pramuka penegak atau penggalang SD istirahat dulu nih kayaknya di akapela ini. Mungkin untuk tahun ini langsung kita cut Kak. Karena kedepannya itu berkesinambungan kita fokuskan buka penggalang Kak. Buka penggalang doang. Oke, begini. Tahun lalu kan ada penegak. Ada Kak. Ada enggak yang nanya konfirmasi mungkin banyak, atau ngabarin Kak mana nih kami? Itu kayak mana tuh? Kemarin juga sempat kami publikasi sebelum kami sebar informasi akapela Kak, mengenai golongan penegak dan tingkatan SD itu kami tidak laksanakan lagi untuk kedepannya juga, bukan untuk tahun ini saja. Namun banyak yang komentar misalkan sayang Kak, sayang dan lain-lain kan kemarin kan tahun yang lalu kan ada Piala Begirilnya Kak. Dan itu masing-masing belum 1 tahun atau baru 1 kali mereka mendapatkan. Cuman kebijakan kami ya Piala Bergilir itu ya kami tetapkan, begitupun di SD. Kami tetapkan kebijakan kami. Soalnya kan mereka tidak bisa mengikuti lagi. Itu kebijakan kami tetapkan. Berarti dikasihlah untuk mereka itu. Kami tetapkan. Iyalah. Karena mungkin mereka yang menang kemarin berpikir kami mau ikut lagi untuk supaya memperebutkan lagi kan, tapi tidak bisa. Tapi itulah kebijakan kami tetapkan. Ya itu jalan yang terbaik lah. Iya, jalan yang terbaik biar sama-sama enak. Jadi publikasi kemarin Kak untuk akapela itu dari bulan November. Tahun lalu malah. Tahun lalu malah. Jadi publikasi itu kurang lebih 6 bulan sebelum. 6 bulan sebelum 1 Desember kami sebar juknis. Jadi bulan November khususnya kami itu coming soon akapela 4. Jadi tanggal 1 Desember tepatnya itu kami sebar juknis lewat online. Media sosial kami. Dan berbeda sama akapela yang sebelumnya. Akapela sebelumnya kan kami sebar undangan Kak. Supaya lebih efektif. Karena pada dasarnya kita nyebar undangan kan untuk tahun ini kualitasnya ditingkatkan. Misalkan gini Kak, tahun kemarin itu kami sebar undangan random ke sekolah, mau yang aktif atau tidak yang pasif di gudepnya itu kami masukkan. Tapi untuk tahun ini kami mengirimkan undangan langsung atau hard copy-nya itu untuk ke sekolah atau gudep yang sudah konfirmasi pendaftaran. Jadi kami buka konfirmasi pendaftaran peserta itu, kami kan buka 20 kuota Kak, 20 kuota tim.
Jadi satu tim itu terdiri dari 17 orang. Hmm. Ini gabungan Kak, lomba akapela tahun ini bedanya lagi. Jadi kami buka 20 kuota tim dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 9 Februari. Jadi kurang lebih 2 bulan. Untuk technical meetingnya setelah tanggal 9 Februari itu fix kami tidak mau buka lagi. 9 Februari alhamdulillah dapat 16 tim. 17 tim. 17 tim salah satu. Kurang 3. Namun setelah itu setelah TM ada yang mengundurkan diri dari SMP 1 Tulung Selapan. Jadi sekarang 16 tim. 16. Di luar provinsi yaitu SMP 7 Merangin. Di luar kota itu ada SMP 1 Indralaya Utara sama MTS Mas Darul Ulum Pemulutan. Nah, 9 Februari kami tutup pendaftaran, konfirmasi peserta, fix. 23 Februari kami laksanakan technical meeting. Jadi technical meeting itu 2 bulan sebelum kegiatan. 2 bulan sebelum. Supaya panitia lebih prepare, peserta juga lebih matang. Karena ini Kak konsep baru. Yang baru mungkin pertama kali di Palembang khususnya. Dan tema kita tahun ini Kak inovasi pramuka, inspirasi bangsa. Jadi kita harus berani inovasi. Iya benar. Meskipun ada resiko Kak. Resiko yang pertama kan peserta dikit. Itu tadi. Terus juga peserta kurang memahami event kita kan. Seiring waktu, ya kita kan harus berinovasi. Benar. Ada sesuatu yang baru. Keren lah sih sebenarnya. Oke, kita ke Safira dulu nih. Kita mau tanya-tanya. Apa aja mata lomba ini Safira yang dipersiapkan untuk mata lomba ialah ada 5 yaitu yang di LKBBT ya Kak. Itu dalam satu tampil peserta ada 3 mata lomba. Yang pertama ada PBB, yang kedua formasi dan variasi dan formasi, yang ketiga ini dan pas. Dan pas itu ialah komandan pasukan. Komandan pasukan. Jadi satu kali tampil itu Kak, ini kita efisiensi waktu Kak. Jadi dengar kata efisiensi ini agak ini. Jadi kan problem event di Palembang itu selalu molor Kak. Benar. Ujung-ujungnya pengumuman malam hari kan. Iya, betul. Malam hari ada yang sudah maghrib baru pengumuman. Jadi kami efisiensinya sebelum Safira lanjuti itu kami misalkan peserta LKBBT kami namain lombanya, lomba ketangkasan lomba keterampilan baris berbaris tongkat. Jadi satu kali penampilan itu ada 3 cabang mata lomba. Yang pertama itu PBB, gerakan teknik dasar. Itu mata lomba Kak. Yang kedua itu variasi dan formasi, itu mata lomba. Yang ketiga itu dan pas atau komandan pasukan. Jadi satu kali mereka tampil itu ada 3 mata lomba. Berarti sistem penjuriannya gimana tuh penilaiannya? Tetap 3 orang. Tetap 3 orang Kak. Cuma punya kategori masing-masing. Untuk juri 1 itu menilai PBB, variasi dan pas. Itu juri jatuhnya 2 satu lomba itu. Jadi satu lomba. Step by step. Kalau misalkan pertama kali tampil itu kan gerakan teknik dulu. Kurang lebih 4 menit atau 3 menit mereka menyelesaikan suatu tim itu. Sudah itu dilanjutkan dengan variasi formasi. Kalau danton kan dan pas itu dinilai dari awal, intonasi dan lain-lainnya. Itu juri 1 juri 2 sama tuh menilai enggak? Itu juri 1 juri 2 itu sama nilai PBB, variasi dan pas. Juri 2 pun sama. Jadi nilainya disandingkan. Juri 3 khusus nilai seragam sesuai dengan Jukran 174. Itu ada pialanya. Ada Kak, per itu mata tadi. Lomba. Bahkan walaupun ada dalam satu kali pelaksanaan itu kan 3 tadi. 3 kategori mata lomba. Ada satu kategori. Piala juga ada 3 tuh. Ada. Bukan LKBBT itu satu mata lomba bukan. Tapi LKBBT itu kategori mata lombanya ada 3. PBB, favor, dan pas. Baru ini, baru ini. Jadi sekali saya ini dengarnya baru. Jadi efektif waktu. Benar. Efektif waktu dan juga mata lombanya kan jadi panca, jadi 5 mata lomba. Untuk durasi waktu
Durasi waktu Keseluruhan ya, maksimal jadi 10 menit, Kak. Untuk 3 lomba berarti itu ya. 3 lomba 10 menit. Oke. Dengan lapangan 14 kali 9 meter. Oh, oke. Peserta 13. Satu pemimpin pasukan. Jadi yang berbaris tuh 12 orang, Kak. Putra putri campur, Kak. Oh, campur. Itu bebas. Lebih Maksudnya menariknya campur lagi itu bebas, Kak. Kalau misalkan tim itu Pangkalan itu maunya semua putra, ya no problem. Oke. Kalau misalkan 50% putra putri, boleh. Boleh tergabung satu ke satu kayak Boleh. paskibra ya itu ya. Kurang lebih seperti itu. Karena kita mengingat problem di gugus depan itu, Kak, terkendala keanggotaan. Ada banyak putra, ada banyak putri, minim putra. Oke. Itu kan Ya, kalau ya. misalkan kita tetapkan 6 putra 6 putri, pemimpinnya putra boleh putra putri, mungkin agak berat di peserta. Apalagi kami inovasi ini untuk pertama ya, Kak. Oke. Ditakutkan dan dikhawatirkan peserta malahan mundur duluan daripada tertarik. Oke. Lanjut oleh Safira. Mata lomba selanjutnya. Ya, lanjut. Apalagi tadi selain itu, Dek, ininya. Untuk mata lomba selanjutnya itu ada pioneering cikal, Kak. Pioneering cikal. Cikal. Berbentuk ini cikal. Kak. Ada contoh display. Mini atau besar? Ada contoh ini? Besar, ada, Kak? Oh, di bawah ya? Ada di HP. Oh, di Kak. HP. Ada displaynya, Kak. Kita inovasikan lagi, Kak. Soalnya kita kan sekarang bergelut di AI atau kayak kita Luma Labs AI maki, Kak. Karena kan pada dasarnya sebelum juknis-juknisnya di event-event lain atau akapela yang sebelumnya cuman melampirkan foto bangunan. Sekarang kita aplikasikan dengan AI. Jadi bisa dilihat dari atas, samping, kanan, kiri, belakang. Jadi tinggal scroll, zoom in, zoom out peserta. Tidak bingung. Bangunan itu alhamdulillah kita sendiri yang desain, Kak. Oh. Lain kakak gitu. Oke. Tapi belum nyambung sih, maksudnya ini ya 3D, maksudnya pioneering ini nih pioneering besar, Kak. Pioneering bangunan besar. Oke. Tongkat 160 cm. Berapa orang tuh membuatnya tuh? Peserta? Safira. Berapa tuh Safira? 4 orang ya? Oke. Putra putri sama? Putra putri sama. Oke. Putra putri bebas, Kak. Mau 4 orang atau gimana kan, atau putra semua, putri. Oh, itu pun dibebaskan itu? Dibebaskan, Kak. Boleh juga bergabung putra boleh, putri? Kak. Ini, Kak, contohnya. Ini contoh bangunan kita lihat. Oh ya. Nah, nyingok juga yang nonton. Oke, ini nih. Kelihatan enggak dari ini? Bisa di zoom in, zoom out gitu, Kak. Oke. Iya, pioneering cikal. Ini sudah ini ya. Maksudnya tampilannya sudah 3D, Kak. Iya, 3D. Bisa lihat dari atas. Jadi peserta jelas, Kak. Oke. Kata apa itu posisi tongkatnya di mana? Oh, keren ya. Ya inilah sih teknologi yang memang bagus dimanfaatkan seperti membantu itu. Kita. Betul. Oke, keren. Mantap, luar biasa tuh. Apalagi selain pioneering? Administrasi Pangkalan, Kak. Administrasi, Kak, lomba administrasi. LT tuh. Administrasi Pangkalan. Cok, mekanisme kayak mana tuh? Model ininya, pelaksanaannya. Administrasi Pangkalan itu dibuat di gugus depan masing-masing, ya. Oke. Nah, dipersiapkan di gudang. Pengumpulannya itu tanggal berapa? Tanggal 12 April. Oh, dia sudah duluan dikumpul. Dalam bentuk hard copy atau? Dalam bentuk hard copy, Kak. Ya lupa kok contohnya. Oke, enggak apa-apa. Oh, itu duluan ya? Berarti sudah bisa dinilai maksudnya itu? Belum, Kak. Penilaian pada saat hari Sabtu. Oh, nanti memang tanggal 26. Di pas hari H itulah ya. Dewan juri kan datang pas tanggal 26. Jadi itu ada 2 juri. Oke. Jadi formatnya itu dari kami untuk tata letak desain dan redaksi itu
kreativitas pangkalan dari masing-masing. mereka ya. Yang Oke. terpenting syarat berkas yang kami lampirkan itu ada. Kalau Oke. di luar dari itu mungkin ada siasat penilaian kan. Oke. Jadi intinya itu lomba administrasi itu dikumpulnya tanggal 12 ini April tadi. Oke, itu batas waktunya. Dan pesertanya dari pangkalan kan. Tidak ditentukan itu harus peserta didik atau pembina atau alumni yang buat. Yang penting itu barang ada. Membiasakan kita. Betul. Untuk merapikan Kak. Karena pada dasarnya problem sebenarnya problem juga itu Kak. Ketika Digodap, kita tidak setiap event Kak. Okay. Biasanya kan meremehkan administrasi. Iya, event-event itu. kita. Administrasi apalagi pasti dibuang panitia ujung-ujungnya bahasa kita kan. Tapi kita secara tidak langsung kita belajar sama-sama untuk taat administrasi Kak. Ya kita memang di organisasi tidak bisa lepas juga dari administrasi kan. Nah ini bagus nih memang dilombakan. Jadi pada akhirnya bisa tahu kita kan ini sih yang administrasinya bagus. Kemudian ya paling tidak bisa jadi contoh lah seperti itu. Iya. Wow. Ada lomba semacam LT ini di OKP lain. Yang lain ada lagi cabang lain? Oh itulah. Iya. Berarti tadi ada LKBBT kategorinya. LKBBT ya. Kami tuh singkatan terbaru ini. Ini baru kan singkatan ini? Atau baru. Sudah kalau lama? Di event di Palembang baru kan? Baru kan? Iya, soalnya kami pun baru inilah terdengar ini. LKBBT jadinya. Oke. T ujungnya itu tongkat. Oke. Kemudian ada tadi pioneering ya. Pioneering Cikal. Cikal. Oke, kemudian administrasi tadi ya. Oh, berarti tiga ini cabang. Ada 5. Oh iya, tadi tuh 5 ya yang ditambah yang di baris-baris itu ya, LKBBT tadi. Oke. Ya, ini ada pemandangan baru berarti nanti di lokasi lomba. Yang lebih eksklusif gini Kak. Apa tuh? Yang boleh memasuki arena perlombaan itu hanya peserta, bindam, partisipan, panitia. Jadi penonton yang sifatnya liar atau tidak terdaftar itu tidak diperbolehkan masuk. Oh, ini cak mana nih bentuknya nih? Jadi yang masuk tuh yang ber-ID card. Oke. Semuanya terdata Kak. Oh, jadi oke sebentar. Apa namanya ya? Berarti tidak ada ini tim horenyo misalnya kawan tuh. Itu ada gak di partisipan, di golongan partisipan. Jadi alumni yang tim support lah, tim support SWAT tim atau sebuah pangkalan itu yang masuk di partisipan Kak di data. Soalnya itu ada fasilitasnya juga. Dapat ID card. Oh, intinya ID card itu mungkin ini ya, namanya? Yang memiliki akses masuk mereka. Oke. Oh. Bahkan ID card-nya juga ada barcode Kak. Barcode. Di scan berarti ya? Di scan itu SID sebenarnya itu. Oke. Ada informasi seputar akapela, hasil penilaian dan lain-lain. Jadi kalau bisa misalkan update ya? Bisa. Mau melihat hasil penilaian tinggal di scan. Jumlah peserta tinggal di scan. Ini Kak ada contohnya. Apa? Coba. Lagi dibawa nih. Ini kami goodie bag ini kami masukkan untuk fasilitas peserta. Oke. Nanti diserahkan pas registrasi ulang pagi sebelum memasuki perlombaan mereka. Untuk merah itu peserta, biru bindam, hijau itu partisipan. Oh. Itu yang terbuka tadi ini nih. Itu. Oh ini ya scan ininya ya. Di belakangnya itu pemenang akapela yang sebelumnya Kak. Jadi kita menghargai pemenang akapela sebelumnya. Yang tahun penggalang. Oh, diurutkan ya dari 2019 nih. Oke, SMP biar yang peserta lain juga tahu sejarah kan. Supaya memotivasi juga. Nih teman-teman nih kalau mau lihat sekarang lomba yang dilakukan untuk di gugus depan malah sudah pakai seperti ini nih. Nah, ini nih. Oke.
Itu beda-beda ya. Ini apa tadi, bisa diulang yang merah itu untuk ini merah ya. peserta, Oke, ini untuk peserta nih. Bindam ini Kak warna biru. Oh ini bindam. Oh ada tulisannya juga sih. Edikannya Ada warna biru. tulisannya ini bindam. Oke. Partisipan hijau. Oh yang ini ya. Nah, Partisipan ini apa maksudnya? tim pendukung nggak alumni, Oh iya. bisa guru-guru, Itu kan galak adik-adik datang yang dia tuh nak nyinggung. adik-adik yang tidak berlomba masuk dalam tim itu kan, mau hadir kan jadi partisipan. Oke, untuk mendapatkan ini cak mana caranya? Itu ada batasan. Kalau di Juknis kami itu peserta 17 orang, bindam itu maksimal 4, Oke. partisipan maksimal 10 orang Kak. Oh. Jadi itu Berat. semuanya ada fee-nya, biayanya Kak. Oh. Biayanya untuk pendaftaran tim itu 600.000, fasilitasnya ID card, diska, piagam, plakat untuk masing-masing pangkalan. Oke. Fasilitasnya. 600.000 sudah termasuk yang Ya, tadi. include-nya itu Kak. Oh oke. Terus kalau bindam fasilitasnya, bindam itu pendaftaran 50.000, dapat ID card Lanjat, topi bindam, piagam Kak. Ini ada topinya Kak. Wah ini ada fasilitas juga nih. Sederhana. Tapi Penting ada branding. keren, bagus ini. Jarang-jarang lah maksudnya kan bisa sampai kegiatan lomba yang biasanya dilaksanakan di khususnya di kota Palembang lah seperti itu ya. Ya mohon maaf kami menyampaikannya standar seperti itu karena memang banyak gugus depan lain yang melaksanakannya juga dan seperti itu juga bentuknya. Partisipan datang berlomba ya mungkin mendapatkan fasilitas piagam, piala mungkin ya sebat. Nah ini ada yang terbaru nih, ada ID card ini kayak perkemahan malah sudah kan, ada topi. Oh ini untuk pembina. Pembina menamping. Oke, nah udah ada kapela nih, guys. keren. Oke. Berapa tadi? 50.000 Kak. Kalau partisipan 25.000. Partisipan include-nya itu fasilitasnya ID card dan ID card Lanjat dan piagam. Oh, partisipan dapat piagam juga ya? Oke. Itu apa tuh? Oh, piagam ya? Plakat, oh, plakat. Cindramata. Cindramatanya ya. Itu untuk fasilitas akapela 80% produksi sendiri kami Kak. Oh, oke. Nah, ID card Lanjat. ID card Lanjat. Maksudnya tempat lain buat dikoordinir atau memang produksi sendiri Kak. Oh. Adik-adik dewan penggalang yang ikut produksi. Wow. Luar biasa. Kemarin kami ngabuburit biasanya di luar, kami buat fasilitas. Dipakai untuk aktivitas ini ya, aktivitas untuk supaya prepare kegiatan. Produktif juga tuh. Wah. Di Gudep itulah nggawe kenyu itu. Adik-adik putri putra semuanya bahu-membahu. Safira inilah yang ini kayaknya. Nah nih kawan-kawan ini cenderamata-nya contoh lain ya untuk nanti diberikan kepada gugus depan yang berpartisipasi ya. Oke. Mantap. Udah tahu KGE Gudep mana yang nyontoh ini. Gudep mana yang nyontoh Oke, ini kami kembalikan dulu. Luar biasa. Keren Safira. Kegiatan ininya nih. Safira ini kelas 8 berarti. Kelas 8 Kak. Yang tahun lalu sudah ya? Sudah tamat ya, sekarang kelas 1 SMA. Pure administrasi semua dikelola dan disiapkan oleh mereka. Jadi cuman diajari basic sama file-file yang harus mereka buat. Mereka yang buat sendiri. Jadi mereka ngadep ke kami selaku pembina, koreksi apa yang salah, apa yang benar langsung mantap sebar dan lain-lain. Luar biasa. Oke, enggak apa-apa ya kita sedikit agak keluar dari pembahasan akapela. Mungkin kita sedikit memotivasi juga Kak Dayu karena tadi disampaikan bahwa peserta didik dari Gudep bisa berkarya seperti itu, bahkan karyanya menghasilkan seperti itu kan. Sebentar, ini kapan dimulai? Mereka sudah bisa membuat hasil karya seperti itu Kak?
Contoh fasilitas Iya, tadi ya. Kak. Apapun yang sudah pernah dibuat. Sebenarnya sebelum prepare masalah fasilitas akapela, sebelumnya juga pernah membuat Kak. Oke. Mereka juga kan kami ada usaha gudap, kami kan ada PSD kreatif namanya. PSD kreatif itu bergerak di bidang percetakan dan lain-lain. Jadi kalau ada orderan, saya ngajakin adik-adik untuk membuatnya. Jadi mereka terbiasa untuk mempersiapkan fasilitas akapela. Dari situ belajar kan. Oke. Contohnya apa aja? Mungkin selain daripada ini ya. Selain daripada ini. Yang dibuat kayak itu. Yang dibuat contohnya kemarin pas LT2 Kuaran Gandus kemarin kami buat cindera mata sublim ini di media Inmuk. Sublim cangkir. Jadi kami juga pernah juga dapat orderan bordiran misalkan, dan juga fasilitas kegiatan yang lain, fasilitas kegiatannya ini contohnya tropi kan sering mereka ikut untuk memproduksinya bareng saya. Dan juga baru-baru ini kan kerjasama dengan kegiatan-kegiatan bahkan bukan pramuka, paskib juga kan dari SMK Negeri 5 Gelora Fasema. Jadi mereka koordinasi kami mengenai fasilitas seperti ID card dan lainnya, jadi produksi di kami. Wow. Luar biasa. Nah itu tuh maksudnya kakak-kakak bolehlah dicontoh lah ini yang bagus, soalnya kan untuk gugus depannya bisa juga berkarya selain mungkin mendidik adik-adik untuk menjadi pramuka yang luar biasa ya, baik, kemudian dengan banyaknya prestasi, apalagi ya kami pertama sangat menilai yang luar biasa ya untuk Gudap Kak Dayu ini. Pertama sudah bisa melaksanakan sebuah kegiatan perlombaan, itu satu. Kemudian ini tadi yang baru disampaikan, ada produksi seperti itu, ada hal yang bisa menambah income mungkin. Jadi adik-adik itu bisa mandiri seperti itu kan. Dan itu berguna sekali pastinya nanti ketika mereka mungkin sudah masuk dunia kerja. Iya, betul ya. Nah itu tuh dari pramuka itu. Oke, kembali lagi ke akapela. Ini Safira gimana rasanya jadi ini sekretaris kegiatan ya tadi ya? Apa-apa ininya? Yang pastinya nambah ilmu yang baru Kak ya. Contohnya di sebelumnya Pira tidak bisa main komputer, jadi bisa kan. Ya, tidak pernah nih sebelumnya. Diajari Kak Dayu jadinya bisa kan, bisa ngeprint surat-surat atau kop-kop surat yang lainnya. Editing, ngedit dari bisa Corel. ngedesain juga ini berarti. Iya lah, tidak apa-apa, bagus itu. Iya, ada sesuatu ilmu yang baru dapat ya. Oke. Ada lagi? Jadi sekretaris Cak Mano mungkin ini kan kegiatan besar nih Sesumbaksel. Pening enggak? Capek enggak kira? Kemarin sempat ngedrop Kak. Oh iya, sempat sore kemarin nangis dong. Apa Pira nangis? Capek Kak. Cak Mano apa yang bikin sampai ya tadi sampai drop? Apa yang dilakukan? Ini apa yang ngedit itulah, kadang enggak ngerti, kadang langsung bertanya kan dengan Kak Dayunya, Cak Mano ini lesu lah capek nih itu. Iya, jadi minta tolong Kak Dayunya. Oke. Ya mungkin ini juga ya faktor, tapi biasa sih memang di dunia berkegiatan, apalagi panitia biasa. Kan pasti memang menguras tenaga, pikiran. Beda juga Kak emosionalnya. Kalau seumuran Penggalang kan misalkan itu. Seumuran Penggalang kan Vira ini sebenarnya iri dan kawan-kawan lain. Sebenarnya kan dia kan jadi tugasnya sekretaris. Nah, sedang ke kawan-kawan lain di luar, di lapangan. Persiapannya di lapangan. Vira itulah galak ngomong di Vira tuh. Ya udah sekretaris tuh capeknya di otak tuh lah. Tapi jantungnya kegiatan. Betul. Ya kayak jantungnya kegiatan, sukses atau tidaknya kegiatan pelaksanaan kegiatan di sekretaris. Benar. Jadi berjasa nih sekretaris tuh, motivasi dia Kak. Bener sih itu.
Tapi memang lah Kak ya, karena itu Mm-mm. tadi disampaikan secara emosional. Heeh. Mereka ini kan juga masih penggalang secara betul. usia kan. Langsung mempunyai apa ya? Ya bisa dikatakan mungkin ada beban sebagai panitia, Mm-mm. ada event besar di depan mata kan. Jadi tapi yakinlah itu bakalan jadi kenangan yang luar biasa nanti, jadi ini. Jadi kenangan apalah ya yang bisa diceritakan seperti itu. Dan nanti Safira ini bakalan bisa berbagi sama adik-adiknya Iya, lagi itu. harapannya jadi Oke. berkesinambungan kan. Betul. Mm-mm. Apalagi nih giat rutin kan tiap Iya, tahun. Wow. Oke, tadi kan sempat Kak Dayu cerita piala bergilir sudah didapatkan nih oleh yang kemarin. Jadi yang sekarang ini mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi berarti. Jadi banyak orang bilang tuh istilah kata sayang Kak. Itu. Namun kalau misalkan kita punya jiwa totalitas, pengen kegiatan bagus, yo harus berkorban. Betul. Dari segi waktu, tenaga, pikiran, dan finansial. Betul. Makanya kami ubah untuk piala bergilir juga itu kaki 6 jadi Kak. Kaki 6 2 meter full marmer itu. Tingginya itu. Untuk juara umum itu tetap kan piala kaki 3. Kaki 3. Juara permata lomba yang 5 mata lomba tadi itu kaki 2, piala kaki 2. Dan ada juara Madianya Kak, atau juara harapan. Jadi kami namain juara Madia, juara 456. Juara Madia itu dapat piala juga kaki 1 akrilik. Mantap. Kepalang inovasi nih. Jadi berkesan Kak kalau misal fasilitas dengan pendaftaran yang dipikirkan sebagian pembina pendamping itu cukup mahal karena kan kebiasaan kita dan event-event paling mengingatkan kan pendaftaran palingan 200 tapi kan ini kan gabungan 600. Betul. Dengan fasilitas sebanyak itu yo sinkron lah dengan income mereka sesuai lah. Dengan memang tapi memang kalau kita lihat saja giat-giat nasional atau daerah yang mendapatkan fasilitas seperti ini memang lebih standarnya seperti itu sih angkanya. Ya ada perjuangan lah memang seharusnya kan. Iya, ketika mereka mendapatkan kan itu juga berkesan untuk mereka. Ada semacam effort kayak itu, usaha. Yang unik di Akapela tahun ini juga ada pralomba Kak. Apa? Ada pralombanya. Oh, sebelum lomba berarti. Iya. Apa itu? Pralombanya itu ada 4 jenis. Yaitu itu dapat perhitungan piala bergilir Kak. Oh, oke. Jadi sayang tim atau pangkalan peserta itu untuk melewatkan. Jadi yang pertama itu pralomba itu kumpul administrasi tepat waktu. Itulah tanggal 12 April tadi. Karena memang dilakukan sebelum lomba kan. Itu. Yang kedua itu pengumpulan banner pangkalan, banner tim. Jadi itu ukuran bannernya itu ukuran X banner. Jadi tanpa kaki Kak. Jadi itu nanti dipajang di teras MTS untuk semarak. Jatuhnya jadi dekorasi lokasi lomba lah kayak itu ya. Semarak kan. Untuk ramai. Oke, paham. Yang ketiga itu video line up. Apa tuh? Video line up tuh seperti line up sepak bola lah. LKBBT ini dalam disatukan di video reels. Jadi nanti diposting, diupload oleh tim kami. Yang keempat itu mengikuti upacara pembukaan. Dapat poin piala bergilir. Jadi kedisiplinan itu nomor 1 menurut kami. Ke problem paling di perlombaan di event kita kan terlalu banyak setiap pangkalan itu meremehkan upacara pembukaan. Betul. Males nak keluar. Itu Jadi kami siasati seperti itu supaya lebih disiplin. Betul. Ada juga nih yang baru nih pralomba ya. Pralomba. Jadi kalau misalkan masing-masing tim itu maksimal jadi 8 poin tambahan untuk perolehan bergilir. Ada piala khususnya pralomba? Atau ada ya? Hanya penambahan poin ya? Hanya penambahan poin. Dan itu sudah tergabung di lomba administrasi Kak. Persyaratan lomba administrasi seperti banner dan video line up. Betul. Mantap, luar biasa. Itu sudah ada nih berarti yang setor nih. Sudah Kak. Khususnya yang tadi ya, kalau administrasi oke lah.
apa tuh namanya tadi video. Sudah Kak, itu tanggal 12 kemarin Kak. Di luar dari itu ada beberapa pangkalan yang tidak mengumpulkan administrasi tidak dapat poin. Oke. Akan tetapi boleh dia mengumpulkan berkas administrasinya di luar tanggal 12. Karena itu kan mata lomba tetap Iya, dinilai. betul, Tapi betul. poin tambahan dia tidak Sudah dapat. tidak dapat. Oke. Iyalah. Karena kan Betul. sifatnya pralomba. Benar-benar. Sebenarnya kalau kami nangkapnya ini nih bagian daripada memotivasi semua. Iya, ya. betul Kak. Ada pralomba ini. Karena memang ada hal-hal yang semakin lama termasuk ya pramuka ini kadang ditinggal kenyuh itu karena mungkin tidak galak saro kan, tidak mau susah dan mungkin dipikir ribet dan lain-lain lah. Ini mungkin bagus lah Kak Dayu bisa terfikirkan hal itu bukan dengan cara menegur tapi ada caranya Ada di juknisnya. Keren sih, keren, bagus untuk ininya Kak. Ya apresiasi lah memang untuk MTS Nurul Hidayah, mudah-mudahan terus berkembang maju jadi percontohan. Oh iya, mungkin di luar itu kami dapat informasi kabar gugus depan akreditasi A nih. Iya benar ya. Masya Allah. Mungkin satu-satunya di Kota Palembang untuk penggalangnya. Oke. Kapan itu Kak? Tahun 2021 Kak. Sudah lama sih sebenarnya Iya, 2026 ini habis. Oh, kami baru tanya di ujung-ujung ini. Oke. Ya karena ini mungkin sampai informasi kami cuman mungkin lupa ada penyampaian terbaru jadi kami baru ingat nih kalau Gus Depan MTS Nurul Hidayah ini akreditasinya A. Malah nanya tadi gugus depannya apa sekolahnya ini? Sama-sama A kalau. Sama-sama A kalau ya. Oke. Nah ini nih percontohan lah. Apalagi tadi disampaikan baru di apa sekota Palembang ini MTS Nurul Hidayah ini baru yang A. Jadi boleh deh kakak-kakak yang bergerak di gugus depan ya karena akreditasi itu juga menunjukkan kualitas seperti itu kan. Oh kalau dia A ya berarti bagus seperti itu. Boleh deh ditanya dengan Kak Dayu bagaimana sih apa yang perlu dipersiapkan bagaimana ya, tapi terlihat sih adik-adiknya juga bagus, outputnya keren-keren. Tinggal kita tunggu Mak Mano dia bergerak di dunia penegaknya kage. Apakah dia lanjut tetap pramuka ataukah bagaimana ya, Kak Dayu lah yang memonitor itu. Baik, luar biasa. Ya berapa menit nih? Oke. Jadi lah pula kalau tidak usah panjang nian karena kita kaget mau kita akan menunggu bagaimana euforianya walaupun tadi sebenarnya kami mendengar di awal ada pengurangan peserta dari yang tahun lalu tapi setelah dijelaskan oh ini sebenarnya benar yang dicari adalah kualitas kegiatan. Kuantitas itu sudah dirasakan di tahun lalu ya benar setiap kegiatan kita berevaluasi. Apalagi tadi dibilang kita tuh memang harusnya berinovasi Inovasi pramuka inspirasi bangsa. Oke. Tema itu ya. Oke, keren ya mudah-mudahan bisa sukses Kak. Amin. Hari Sabtu ini ya kan pelaksanaannya ya mudah-mudahan ini Safira bisa tetap sehat fight sampai hari H, mudah-mudahan ini ya semua tim diberikan kesehatan dan kesuksesan. Kita tunggu ininya kesuksesannya nanti di media sosial nih kan aktif juga nih media sosialnya ya dan juga teman-teman yang berpartisipasi itu bisa lebih semangat dan tahu oh begini sih yang konsep terbaru ini. Terutama godap-godap yang sering melaksanakan lomba nih. Ada hal yang baru mungkin tapi tidak pacak masuk kita butuh ID card. Butuh ID card untuk ini. Untuk menyaksikan. Ada ininya enggak Kak? Maksudnya update dokumentasi yang mungkin ada yang enggak pacak masuk nak nying lewat medsos bae itu. Oh, dokumentasi Kak. Atau setelah kegiatan baru ini. Setelah ya caknya capeknya juga ini kalau nak bebarengan. Oke lah. Oke Kak Dayu terima kasih sudah hadir di podcast kita ngobrol-ngobrol. Safira ya. Terima kasih. Salam sama teman-teman yang bergerak
untuk jadi apa namanya ini Panitia pelaksana. panitia pelaksana. Nantinya kita doakan mudah-mudahan sukses, Amin. Ya. mendapatkan inilah ya hasil-hasil terbaik, baik peserta, baik panitia. Dan itu tadi Kak, mungkin Kak Dayu sudah satu tingkat di atas orang memikirkan untuk supaya kualitas naik. Tinggal cak manu caronyo berdampak sama yang lain Iya, gitu. bener. Harapan juga itu Kak. Jadi Bisa. Kuarcap ya, kami di Kuarda pasti berpikiran Kuarcap sesumsel ini bagus kualitas pramukanya, bergeraklah dari gudeg-gudeg Gugus dulu. depan. Nah Kak Dayu ini bisa jadi pelopor seperti itu yang bisa dicontoh sama kakak-kakak yang bergerak di gugus depan lain. Sekali lagi terima kasih sudah hadir. Sama-sama Kak. Ya itu saja Mungkin dulu. kita Oke. closing Boleh. pakai Apa nih? ini slogan ini ya, moto akapela sekarang. Apa tuh? Tema akapela. Tema yang tadi Iya, ya. tema itu. Di Kita sampai bisa lupa closing. tadi itu Inovasi pramuka, inspirasi bangsa. Inovasi pramuka, inspirasi bangsa. Iya, inovasi pramuka, inspirasi bangsa. Waduh gerakannya. Contoh sekali dah kami dak ini. Atau sampai dah nyontokin jejak mana tuh? Akapela, Coba dong. inovasi pramuka, inspirasi bangsa. Oh, mudah itu. Mm-mm. Inovasi pramuka, inspirasi bangsa. Oke. Boleh dikasih kode sama-sama gitu. Pakai kamera tengah be ya yang dapat galo-galo. Iya. Oke. Akapela 4 Sumatera bagian selatan tahun 2025. Inovasi pramuka, inspirasi bangsa. Oke. Mantap. Luar biasa, itu tadi tema dari Akapela untuk tahun 2025 ini. Kita doakan semoga sukses dan berkesinambungan Amin, amin. di tahun-tahun yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Iya, Kak. Ya, Kak, Kami sama-sama. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.